Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konseling multikultural. Saya mulai dengan membahas tentang latar belakang yang mendasari kehadiran konseling multikultural. Konseling multikultural sendiri lahir pada awal tahun 50-an sebagai bentuk akomodasi terhadap kelompok minoritas yang memerlukan bantuan konseling pada waktu itu. Pada awalnya bernama konseling minoritas, tetapi kemudian pada tahun 70-an dinamakan sebagai konseling multikultural atau konseling lintas budaya. Konseling multikultural mengubah cara pandang dalam memahami hubungan konseling. Konseling multikultural juga merupakan suatu pendekatan yang integratif yang menggunakan teori dasar kultural sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling. Selain itu, konseling multikultural juga merupakan salah satu tipe konseling yang menekankan pada konselor dan konseli yang berbeda secara budaya sebagai hasil dari suatu kehidupan bermasyarakat yang memiliki lingkungan sosial, budaya, dan etnik yang unik. Konseling multikultural sendiri tujuan utamanya adalah membantu individu untuk dapat menolong dirinya sendiri dengan kemampuan sendiri. Hal ini memiliki makna bahwa setelah konseling multikultural diakhiri, individu, klien atau konseli dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu, tujuan lain dari konseling multikultural adalah yang pertama menolong individu agar lebih mengenal budayanya sendiri, nilai-nilai dirinya, adat istiadatnya dalam masyarakat di mana dia berada, dan kebiasaan lingkungannya. Yang kedua, menolong individu agar mengenal budaya orang lain, nilai-nilai lingkungannya, dan adat istiadat orang lain. Menolong individu memahami bahwa budaya, nilai-nilai, kebiasaan, pandangan hidup setiap individu tidak harus selalu sama. Ruang lingkup konseling multikultural sendiri bisa dalam konteks yang spesifik atau konteks yang lebih luas. Misalkan pelayanan konseling multikultural di sekolah. Nah, dalam peranannya di sekolah, konselor memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Antara lain tanggung jawab kepada sekolahnya, karena di sekolah itu tidak hanya terdiri dari siswa, tetapi juga ada berbagai pihak lainnya, misalkan orang tua, teman, guru, kepala sekolah, dan personil lainnya. Selain itu, dalam konteks sekolah, konselor juga mempunyai tanggung jawab kepada siswa, di mana beberapa tanggung jawab tersebut antara lain adalah konselor harus memberikan layanan kepada muridnya dengan baik dan maksimal. Kemudian konselor juga harus dapat menjaga kerahasiaan masalah konseli. Selain juga harus menginformasikan kepada semua siswa bahwa mereka memiliki budaya, nilai, kepercayaan yang berbeda-beda agar mereka dapat memahami dan melakukan interaksi dengan baik meskipun berbeda budaya antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Konselor juga mempunyai tanggung jawab kepada orang tua, di mana konselor harus menghormati hak, tanggung jawab, budaya, adat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing orang tua sehingga terbangun hubungan yang erat dan akan berimplikasi baik terhadap perkembangan siswa. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, di mana konselor juga dapat melakukan kerjasama baik dengan lembaga, organisasi, baik perorangan maupun lembaga masyarakat lainnya demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat. Dan tak kalah pentingnya, konselor juga mempunyai tanggung jawab kepada diri sendiri, di mana konselor juga harus menyadari bahwa dirinya membawa nilai-nilai yang akan mempengaruhi proses konseling yang dia jalankan. Nah, kemudian juga tentu saja ini dibatasi juga oleh tanggung jawab profesi, karena konselor harus menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan konseling serta asas-asas atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, dalam konteks yang lebih luas, ruang lingkup konseling multikultural juga bisa mencakup pelayanan konseling di luar rumah. Misalkan
konseling keluarga, di mana kehadiran konselor di keluarga diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Nah, permasalahan yang dialami oleh individu, masyarakat tentu saja tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga. Bisa terjadi juga di mana-mana, misalkan di lingkungan industri, lembaga, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konselor sangat dibutuhkan juga di tempat-tempat tersebut. Selain itu, dalam jangkauan yang lebih luas lagi, konselor akan berada dalam berbagai lingkungan yang dapat dijangkau oleh konselor profesional. Konselor profesional betul-betul menjadi hal yang difungsikan untuk membantu perkembangan tertentu, membantu mengambil keputusan, dan membantu merencanakan tindak lanjut. Selain itu juga membantu lembaga-lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.